Pertama, kita harus yakin siapa yang mencukupi kehidupan kita, siapa pemberi rezeki kepada kita. Harus yakin siapa dia. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allahul ladzi khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma razaqakum, dan kemudian dia Allah razaqakum, dialah yang memberi rezeki. Bahkan setiap bayi yang lahir Allah sudah tulis rezekinya sekian, umurnya sekian, ajalnya sekian. Semua sudah ditulis. Subhanallah. Allah kasih rezeki. Ya. Allah yang kasih rezeki. Yang kedua, kita harus yakin semua manusia sudah ada jatah rezekinya. Ya, semua manusia ada jatah rezekinya. Semua manusia ada jatah rezekinya. Bayi keluar sudah ada jatah rezekinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ma min مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin, tidaklah satupun hewan melata fil ardi, di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini, termasuk kita ini melata di muka bumi ini, kambing, kemudian apalagi banyak, katak, kadal, sapi, semuanya, ya, semua yang melata di muka bumi ini, yang berada di atas muka bumi ini, semua ada rezekinya, sudah ada jatah rezekinya. Semut segitu banyaknya, jutaan miliaran, semua ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keyakinan kita. Kemudian setelah kita yakin dua perkara itu, kemudian kita wajib bekerja. Kita tetap wajib bekerja. Bukan berarti terus gak bekerja. Wajib menjemput rezeki, wajib menjemput rezeki yang disediakan. Ya. Allah berfirman, jadi bekerja hukumnya wajib, supaya tidak minta-minta, supaya tidak melakukan kejahatan. Ya. Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai sholat, fantashiru, sholat Jumat dan sholat yang lain, sholat subuh, sholat zuhur, tentunya setelah zikir dan seterusnya. Kamu fantashiru, maka berterbarlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan bekerjalah mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, jemput rezekinya Allah yang disediakan itu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kamu jangan sampai lalai. Wadhkurullah, tetap kau ingat Allah. Ingat Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung nantinya.
hartanya menjadi barokah. Hartanya menjadi barokah. Harta yang barokah itu cirinya adalah harta yang tidak menyebabkan dia lalai terhadap ibadahnya. Ya, itu. Jadi wajib bekerja pertama. Kemudian jemputlah rezeki dengan cara yang baik, yang halal. Jemput rezeki dengan cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu orang yang melihat sahabat-sahabat yang melihat Rasulullah. Jadi tabi'in, seorang ulama tabi'in namanya Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang pedagang. Ya, kalau biasanya kerjaannya kalau pagi setelah sholat subuh, ya setelah sholat malam, sholat subuh, kemudian zikir sampai keluarnya matahari, kemudian beliau ke pasar. Tuh tiap hari kerjaannya seperti itu. Nanti kalau waktu sholat beliau. Kemudian nanti pulang malam ngajar, baca Quran sampai nangis-nangis. Begitu tiap hari kerjaannya. Muhammad bin Sirin. Jika ada orang berpamitan kepada Muhammad bin Sirin untuk berdagang, beliau berpesan, wahai putra saudaraku, ya bena akhi, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah apa yang ditakdirkan untukmu dari jalan yang halal. Ketahuilah, kalaupun engkau mencarinya dengan jalan yang tidak halal, toh engkau tidak akan memperoleh kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Kamu pakai cara yang halal, ya segitu jatahmu. Pakai yang haram juga segitu jatahmu. Tinggal kamu jemput aja, maka jemput dengan cara yang halal. Mau sama-sama dijatah. Tinggal sekarang kita menjemputnya dengan apa? Cara bagaimana? Cara yang halal. Cara yang halal. Nah, itu. Jadi kerja wajib. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, harus menjemput dengan cara yang halal. Yang kelima, pentingkan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Niscaya dunia mengejar kalian. Jadi pentingkan urusan akhirat dibanding urusan dunia. Niscaya dunia mengejar kita. Orang itu mau sholat kadang-kadang, waduh, nanti pelanggan pergi. Yang membuat hatinya pelanggan datang itu Allah, bukan pelanggan, bukan Anda. Anda diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gak perlu khawatir. Sholat aja. Sholat aja. Yang memiliki hati manusia semuanya ini Allah yang gerakkan. Kalau Allah ingin semua cinta semuanya. Semua benci semuanya. Maka pentingkanlah Allah, urusan akhirat. Urusan akhirat dipentingkan daripada urusan dunia. Kaidahnya begini. Kalau kamu ingin memperbaiki duniamu, perbaiki akhiratmu dulu. Kalau kamu ini kok dagangan susah, ini kok serba susah semuanya, udah perbaiki akhiratmu, insya Allah duniamu akan katut. Itu resepnya. Tanya kepada orang-orang yang sudah seperti itu, yang sering mengucapkan seperti itu. Banyak sih saya ikut kajian-kajian orang-orang pedagang-pedagang muslim itu, masya Allah, sering. Kemudian kalau kamu ingin memperbaiki rezekimu, perbaiki sholatmu. Kalau ingin memperbaiki rezekimu, perbaiki sholatmu. Rezeki kok susah dan terasa kurang terus, ya kok banyak sekali bencana-bencana. Mungkin bencananya adalah disebabkan karena meninggalkan sholat.
Jadi pemilik rezeki itu Allah, bukan kita. Penyebab datangnya rezeki sebenarnya bukan usaha kita, tapi Allah sendiri. Allah mengizinkan. Jemputlah dengan cara yang halal, profesional, tapi tetap akhirat lebih diutamakan. Kemudian perbaiki hubunganmu dengan orang tua. Kalau memang bermasalah, mungkin penyebabnya ini juga. Bahaya bermasalah dengan orang tua. Minta maaf, silaturahim, dan seterusnya. Yang seterusnya, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya baik hubunganmu dengan manusia. Dengan manusia mungkin kok nggak disukai, nggak pada senang, ya. Maka adalah caranya perbaiki hubunganmu dengan Allah. Di kantor tidak disukai, yang di pasar juga nggak disukai, di apalagi nggak disukai. Jadi karyawan yang lain pada nggak suka juga semua. Jadi direktur sendirian, nggak ada direktur yang lain yang dia datang kepadanya. Oh ya, ketika dia itu bermasalah dengan manusia, perbaiki hubunganmu dengan Allah, insya Allah hubungan dengan manusia clear, insya Allah. Itulah begitu.